Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pagi Sukmawan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan stop opnam. Yang pertama yaitu menghentikan pergerakan barang masuk dan keluar dari perusahaan agar nantinya saat perhitungan tidak ada selisih, kelebihan atau kekurangan. Opnam stop barang yang pilih efektif dilakukan saat libur sehingga tidak ada transaksi masuk dan keluar. Jika lokasi gudang lebih dari satu, maka stop opnam barang harus dilakukan lebih dari satu orang agar semaksimal. Pastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap sebelum dilakukan stop opnam. Lakukan perhitungan secara cermat dan teliti agar tidak ada kesalahan data. Setelah perhitungan fisik diketahui hasilnya, langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan pencatatan pada buku tentang jumlah barang yang tersedia dalam gudang. Ada tahap awal dalam menggunakan stop opnam. Tahap ini biasanya dilakukan jauh-jauh hari, sekitar 1 minggu sebelum proses melakukan stop opnam. Di tahap ini komunikasi akan lebih banyak dilakukan dengan orang gudang. Yang perlu dilakukan pada tahap ini antara lain menginstruksi bagian gudang untuk menyiapkan tag atau stiker yang digunakan untuk memberi tanda stok yang telah dihitung nantinya pada saat melakukan stop opnam. Menginstruksikan orang gudang untuk merapikan stok dengan menatanya sesuai kode dan jenis barang sehingga pada saat proses ini dilakukan tidak terjadi kerancuan ya, karena masalah ke lokasi barang yang tidak beraturan. Menginstruksikan bagian gudang untuk melengkapi stok gudang dengan barcode. Menginstruksikan bagian gudang untuk menyiapkan stiker dengan tulisan tidak dihitung. Stiker ini nantinya digunakan untuk barang-barang yang tidak perlu dihitung. Barang-barang yang tidak perlu dihitung ini antara lain adalah barang stok yang masih selama proses stok opnam atau yang masih setelah tanggal cut off atau stok opnam. Barang yang bersifat titip dari pihak lain atau yang sering disebut konsignasi. Barang rusak yang sudah tidak bisa diretur dan nilainya disepakati untuk dihapus. Tahap selanjutnya yaitu adalah tahap persiapan. Pada tahap ini artinya pelaksanaan stok opnam sudah mendekati hari H. Tahap persiapan ini bisa dilakukan pada H-1. Hal yang perlu dilakukan yaitu memanggil semua tim untuk melakukan briefing terkait pelaksanaan hal ini, dan di sini perlu dijelaskan mengenai tugas masing-masing orang yang akan terlibat dalam proses stok opnam. Menginstruksikan sebagian gudang untuk melengkapi input terkait mutasi barang sampai dengan jumlah tutup operasional pada hari H-1. Menginstruksikan bagian gudang untuk menghentikan mutasi barang terhitung sejak tutupnya operasional sampai dengan selesai proses stok opnam. Yang terakhir ada tahap akhir. Tahap ini adalah dari hari di mana stok opnam dilakukan. Hal yang harus dilakukan yaitu memastikan kembali bahwa semua transaksi terkait stok sudah terinput semua ke program. Setelah semua stok sudah terinput ke program, print semua stok dari program sebagai pedoman stok. Hasil print ini kemudian dibagikan kepada bagian akunting di masing-masing tim. Usahakan yang menerima hasil print bukanlah orang gudang, karena orang gudang tidak boleh tahu stok versi program pada saat melakukan perhitungan ya. Proses stok opnam mulai berjalan setiap stok yang sudah dihitung diberi tag atau stiker agar tidak terjadi perhitungan ganda. Setiap lembar stok yang telah dipenuhi diisi dengan hasil opnam diserahkan ke bagian tim input untuk mulai disalin ke Excel terlebih dahulu ya. Setelah proses selesai, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah melakukan pengecekan ulang atas stok yang selisih apapun yang terjadi, salah hitung atau memang terjadi selisih atas stok. Jika semua proses sudah selesai, maka hasil tersebut diserahkan ke bagian akunting untuk melakukan adjustment stok atau penyesuaian persediaan ke program. Jika sudah memahami arti pengertian stok opnam, juga mengetahui langkah-langkah Anda bisa melakukan stok opnam. Nah, itulah sebagian jadi stok opnam ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.